fisik maupun mentalnya sudah sangat tangguh lah. Jadi bahkan publik pun maupun di media di China sendiri dikatakan super dan ya, sehingga memang layak diberikan predikat demikian. Hingga ya selain prestasinya yang memang juga sangat stabil ya, di mana kita lihat beberapa turnamen belakangan atau event-event penting sudah mereka. Artinya tidak ada celah dong bagi Taufik sebenarnya. Bagaimana untuk memanfaatkan? Ya. Bermain seperti apakah? Apakah bermain dengan rally panjang ataukah bermain dengan cepat seperti? Betul. Namun dengan demikian dari sisi seorang atlet ataupun katakanlah Taufik sendiri, saya rasa dia sudah tahu betul apa yang harus dilakukan. Selain itu dari pengalaman maupun setiap individu pasti entah itu ya kembali lagi dari persiapan. Mudah-mudahan dengan event kali ini Taufik bisa punya persiapan yang baik tentunya, maupun apa yang akan dilakukan nanti yang sebentar lagi akan dipertandingkan ya. Bisa saja kondisi lindan ataupun suasana yang lain-lain secara non teknis bisa dikendalikan dengan baik. Sebaliknya ya Taufik bisa bermain all out, tidak menutup kemungkinan bermain lepas ya. Sebagai underdog mungkin lebih menguntungkan bagi Taufik. Karena mungkin sebuah media massa atau sebuah pengamat mengatakan Lindan lebih diunggulkan di sini. Ya, kalau kita lihat memang lebih diunggulkan atau Taufik dikatakan underdog mungkin kurang tepat juga saya rasa. Namun ya melihat hasil yang ada sepertinya memang orang lebih menguntungkan Lindan ya gitu. Nah, Simon berhadapan dengan Lee Chong Wei. Lee Chong Wei juga bukan berarti tidak punya kelemahan, apalagi cedera ankle yang dia alami beberapa waktu yang lalu itu berpengaruh. Ini juga sebagai satu penantian maupun maksud saya beberapa event terakhir yang dilewati oleh Lee Chong Wei, di mana cederanya ini semenjak All England ya masih labil, katakanlah belum terbukti untuk bermain all out lagi. Hingga saat ini ya keraguan itu masih ada, sehingga memudahkan atau ya kesempatan ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh Simon tentunya ya. Anda melihat apa dari Simon? Kelebihan apa yang dimiliki Simon sehingga dia juga bisa mencuri poin ataupun mengambil keuntungan ketika berhadapan dengan Lee Chong Wei yang juga peringkat 1 dunia saat ini? Ya, memang minus Lee Chong Wei dan Lindan waktu di Indonesia Open menunjukkan keperkasaan Simon ya waktu di Indonesia Open yang meraih medali juara ya. Itu sekaligus kapasitas maupun kemampuan dia sebetulnya mumpuni ya, katakanlah standarnya atau permainan Simon mampu mengimbangi atau sebetulnya bisa ya mengalahkan pemain-pemain sekelas yang pernah juga dikalahkan oleh maksud saya pernah mengalahkan Lindan ya sekalipun ya. Sehingga ini pun menjadi satu pembuktian bahwa ya menurut saya ini juga sepertinya bisa jadi Olimpik terakhir untuk Simon ya, di mana tidak mudah lagi tentu saja 4 tahun yang akan datang ya mengalahkan Lee Chong Wei atau kesempatan yang baik. Lee Chong Wei tidak dalam kondisi yang baik, tentu saja ini kesempatan yang baik ya. Nah, secara realistis ini Bung Chandra, di bulu tangkis untuk Olimpiade sekarang, bahwa kita harus mengatakan bahwa kita berharap secara realistis bahwa pasangan ganda campuran kita bisa meraih medali emas sesuai dengan tradisi emas yang dimiliki oleh bulu tangkis. Anda melihat kesempatan ini sangat besar, melihat drawing dan juga pertemuan-pertemuan atau babak pertama, babak kedua yang mereka lewati dengan bermain cukup baik. Ya, saya kira melihat perjalanan hingga hari ini dan semalam yang telah dilalui oleh pasangan Tantowi dan Liliana membuka sangat besar harapan ya. Maksud saya harapan untuk meraih medali emas ya. Juga perjuangan dari adik-adik kita semua yang di sana, apalagi dari cabang yang lain juga sudah memberikan medali. Ini saya kira atmosfer yang sangat positif, sehingga saya harapkan tentunya dari terutama dari Liliana dan Tantowi ini bisa, mungkin mereka sedikit banyak pasti tekanan besar ya, tekanan berat, sehingga kita harapkan justru mereka bisa menetralisir tekanan itu, sehingga bisa mereka bermain lebih baik lagi, di mana mereka semalam mengalahkan pasangan Denmark juga dengan apik. Tipikal ganda Jerman yang mereka akan hadapi nanti, Anda melihatnya seperti apa? Kalau saya melihat permainan Liliana dan Tantowi semalam, saya kira baik sekali ya. Jadi hanya perlu waspada maupun tidak boleh lengah untuk melawan ganda campuran dari Jerman ini ya. Eropa khususnya. Eropa ya. Jadi menurut saya secara teknik strategi saya yakin mereka cukup cocok maupun bisa mengatasi pasangan-pasangan dari Eropa tersebut ya.
Yang harus diwaspadai nanti adalah pasangan dari China, juga dari ya di penyisian kemarin pun mereka telah melalui pasangan Korea dengan baik gitu, sehingga jadi kita optimis lah bisa melewati pasangan dari Jerman ini. Setidaknya kita harus terus optimis ya. Nah, Anda ganda putra. Sekarang kita tidak, Marcus Guido tidak ikut. Ya, sekarang adiknya Bona. Nah, Anda melihat bagaimana grafik dari permainan ganda muda kita ini, kalah dari Thailand tapi menang dari Korea. Ya mungkin diuntungkan oleh sistem sekarang ini yang melalui babak penyisihan, sehingga orang atlet kalah tidak jadi turis. Masih mendapat kesempatan ya, katakanlah satu regulation baru mana BWF memberikan round robin di di ronde awal untuk bisa mempunyai dua pasang ya, 3 pasang yang berputar menang kalah, baru yang menang baru lolos ke 8 besar. Ya ini sekali lagi tadi seperti kita bahas ada plus minusnya ya, mana tadi ada kartu hitam, itu salah satunya, juga sisi negatifnya di mana satu yang menghindar ataupun kekalah yang tadi bonasan yang dialami mereka bisa lolos lagi setelah Korea. Anda yakin kita dapat medali dari bulu tangkis? Saya optimis yakin. Mas? Kalau saya ditanya demikian dan juga seperti sebelumnya, kita pantang bicara tidak mungkin, bahkan saya harus optimis juga sekaligus dengan suara maupun rekan-rekan yang lain ikut berjuang, tentu saja dengan seluruh masyarakat Indonesia mendoakan untuk meraih emas tentunya. Oke, terima kasih Chandra, Anda telah hadir. Kita berharap hari ini pasangan ataupun tunggal kita bisa melewati. Betul, satu persatu semoga mereka bisa melewati dengan baik dan meraih medali, bukan hanya perunggu, perak, tapi juga emas. Terima kasih Chandra. Dan pemirsa, dari daftar pengumpulan medali, China masih kokoh di puncak klasemen sementara dengan 13 medali. Sementara sumbangan 1 medali perak dari cabang angkat besi membawa Indonesia ke peringkat 24. China masih menjadi pimpinan klasemen perolehan medali sementara Olimpiade London dengan 13 medali emas, 6 perak, dan 4 perunggu. Diikuti Amerika Serikat, Prancis, Korea Selatan, serta Korea Utara.